Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Oke, balik lagi bersama Yunzela. Di video kali ini Yin mau nge-share ke kalian sebuah cerita tentang keajaiban sholawat, dan dimana di situ testimoni yang dirasakan gitu ya, keajaibannya itu secara langsung di menit itu juga gitu, di detik itu juga ya, pokoknya di hari itu gitu ya, dimana ketika Yin sedang membutuhkan ya itu langsung terjawab gitu, langsung ada gitu keajaibannya, langsung terbukti gitu. Oke, pokoknya buat kalian yang penasaran gimana ceritanya, kalian harus stay tune terus dan tonton video ini sampai habis. Oke, langsung ke testimoni yang pertama. Bukan testimoni ya, kayak kurang sopan ya, kayak kurang enak kalau misalnya bahasanya tuh ke testimoni gitu ya. Pokoknya selawatin langsung aja ya, kita selawatin langsung. Jadi ceritanya yang pertama itu Yin waktu pas mau magang ceritanya, terus Yin tuh kan dapet pembimbing materi kan gitu, setiap magang itu pasti ada pembimbingnya, dan di situ itu kami belum kenal banget sama pembimbingnya itu, sama bapaknya itu belum kenal banget. Itu pas ajaran kami itu ya bapaknya belum ngajar gitu, karena beliau sedang kuliah di luar negeri kebetulan, dan kami belum sempat diajar oleh beliau. Jadi kami belum ngerti, bukan belum ngerti ya, belum tahu, belum kenal gitu ya gimana beliau gitu, gimana cara ngajarnya beliau, terus gimana cara beliau untuk membimbing setiap anak bimbingannya gitu, kami belum tahu. Nah pas waktu itu ada miskom gitu, dan akhirnya pokoknya banyak banget drama itu pas magang. Dan akhirnya ya udah kami ketemu kan, kami datang ke rumah bapaknya, dan dimana di waktu itu kami deg-degan banget dalam perjalanan itu, deg-degan banget gimana ya bapaknya, gimana ya gitu ya, pokoknya sampai seuzon ya, ini mohon maaf banget sampai kayak gitu banget, parah banget nggak sih ya. Pokoknya mungkin karena gimana ya, karena kami yang terlalu takut, khawatir gitu ya dengan ya mungkin respon bapaknya ya, emang setiap dosen, pokoknya setiap pengajar kan itu beda-beda kan ya cara mengajarnya mereka. Nah kami belum ngerti dan belum tahu, dan akhirnya kami ketakutan kan, gimana nih ntar ketemu bapaknya. Kami bertiga dan ya udah kami bimbingan, dan akhirnya kami ketemu kan bapak itu. Dan pas ketemu itu masya Allah banget itu pokoknya itu udah aduh gimana, pokoknya ya udah lillahi ta'ala, pokoknya inget kan, pokoknya nanti bakalan disolawatin deh kalau misalnya pas mau masuk ke rumahnya. Pas waktu itu pas datang tuh ke rumahnya, dan itu di situ teman-teman pada nyerahin semuanya ke Yin dong. Yin berasa dikorbanin. Yin berasa jadi korban gitu ya. Kok dikorbanin? Ya. pokoknya waktu itu mereka nyerahin semuanya ke Yin. Nah, pas waktu itu pas masuk ke rumahnya, Yin salawat tuh. Ya Allah, tolong bantuin, Yin doa dulu dan Yin salawatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pas gitu udah masuk ke rumahnya, dan bapaknya ada di situ. Dan akhirnya, ya masuk deh, masuk. Waalaikumsalam, kata beliau. Oke, kami masuk. Pas kami masuk, udah duduk kan. Pas duduk, bapaknya itu lagi bawa anaknya gitu, lagi ngasuh anaknya juga. Dan waktu itu, ternyata bapaknya baik banget. Ya ampun, aduh jahat banget nih. Pokoknya mah, pokoknya kalau ketemu itu beda gitu. Nggak kayak yang di chat. Jadi pokoknya ya kami ada miskom gitu, jadi kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan. Akhirnya ya kayak gitu, udah itu teman-teman nyerahin berkas, jadi kami duduk bertiga kan. Itu Yin masuk pertama, oke Yin duduk, itu Yin duduk paling pertama gitu, terus yang kedua masuk lagi, terus yang ketiga duduk. Dan itu berkas yang Yin kan mau minta tanda tangan beliau kan, ya berkas itu diserahin semua ke Yin, langsung brek aja ditaruh ke Yin. Yin langsung ya ampun ya gimana sih gitu kan. Yin kan datang dari Jawa, dan itu belum ketemu banget sama beliau, dan mereka berdua itu ya ketakutan gitu ya, pokoknya karena mereka udah ketemu beliau, dan respon beliau ya gimana ya, mungkin teman-teman Yin belum tahu kan cara mengajarnya beliau gimana. Nah jadi mungkin mereka khawatir dan takut gitu, jadi akhirnya nyerahin semua ke Yin. Dan posisi baru datang ya, pokoknya baru datang dari Jawa, terus yang nggak
tahu gimana bapaknya, terus gimana pokoknya aduh udah ya udah tenang, ada Allah gitu kan ya. Ya udah deh bismillah katanya. Udah kaki udah gemeteran serius. Itu kaki gemeteran itu serius, itu saking apanya ya, saking khawatir dan takutnya berlebihan bang, gemeteran parah itu. Dan mereka udah pokoknya udah sayup udah nunduk aja. Oke, bismillah ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, disolawatin. Terus yang bilang, ya Allah semoga bapaknya mempermudah semuanya, bisa nanda tangani dan mensetujui segera gitu ya laporan kami. Oke, dan akhirnya bapaknya langsung buka. Iya deh, gimana kata beliau. Oke, langsung ngomong, langsung buka maksud tujuan kami ke rumah beliau. Terus akhirnya ya udah mana katanya, beliau langsung tanda tangan dong. Masya Allah banget. Dan akhirnya ya Yin kan orangnya humble ya, jadi ya udah Yin kayak gimana ya, kayak bercandain anaknya gitu ya, namanya siapa, nanya-nanya juga ya, pokoknya gitu, main sama anaknya gitu. Dan akhirnya udah mereka berdua kayak keren banget kamu aja, aduh katanya kamu ya alhamdulillah katanya. Makanya kalau apapun salawatin aja, Yin sampai bilang kayak gitu ke teman-teman. Dan ya udah pas udah dari situ gila, itu bener-bener kayak Masya Allah banget gak sih, itu posisinya kami tuh bener-bener ya gimana ya, coba deh bayangin, rasain posisi kami waktu itu. Dan ya pokoknya langsung salawatin, langsung Masya Allah. Pokoknya keajaiban sholawat itu, dan itu terbukti di menit itu juga, pokoknya di hari itu juga gitu ya, langsung ditandatanganin. Dari yang kemarin itu ngalur banget, itu bener-bener perjuangan Din untuk magang ya, dari mulai mau ke Kemenkes, bayangin, ke Kemenkes RI yang di Jakarta itu batal. Oke, gara-gara memang lagi musim itu kan, lagi musim corona juga kan, jadi kami juga berpikir panjang kan gimana ke depannya, terus juga kan PSBB segala macam. Dan akhirnya kami mengurungkan. Oke, terus kami tuh pencar akhirnya pisah. Jadi teman-teman yang di Palembang itu mereka ya magangnya mau di ini, tadinya di Ogan Ilim, terus akhirnya Yin mau di Cirebon kan ya, di wilayah Yin gitu, mau di Cirebon. Pas akhirnya ya bapaknya ya pokoknya waktu itu mempersulit, pokoknya bener-bener beliau mempersulit. Dari yang chatin gak dibales, pokoknya udah kebingungan banget gimana. Dan akhirnya Yin temuin beliau, dan ya beliau nanya kan, mana sih katanya tuh yang koin-koin itu yang dari Jawa. Jadi aduh ya ampun, itu bener-bener deg-degannya itu bener-bener bukan main. Tapi ya Masya Allah banget, dengan salawatin aja, Yin cuma berbanyak salawat ketika ketemu beliau dalam hati itu bener-bener. Dan saat membuka obrolan dengan beliau itu Yin salawat juga, apalagi pas sebelum masuk rumahnya kan salawatan mulu itu. Udah Masya Allah banget, itu langsung dipermudah semuanya gitu. Ya udah alhamdulillah udah kelar, udah beres, dan Masya Allah banget. Oke, itu yang pertama, itu langsung ya terbukti. Oke, lanjut lagi yang kedua. Nah, dimana itu ceritanya waktu Yin mau pulang ke Palembang. Nah, jadi kan ini kan sering kan ya mudik, terus lanjut lagi kuliah, mudik, lanjut lagi kuliah. Nah, pas di semester 8 ini Yin mudik kan. Nah, pas mudik Yin pulang lagi ke Palembang, nggak lama, cuma sebulan, pulang lagi ke Palembang, lanjut lagi kuliah online. Oke, nah pas dari situ itu pulang itu ceritanya itu Yin tuh nggak tahu kalau misalnya kan biasanya itu kan perjalanan itu lewat tol Indralaya. Nah pas pulang sekarang itu nggak lewat tol Indralaya, jadi dia langsung ke tol Keramasan. Nah itu tuh yang tol baru itu. Jadi pulang-pulang itu gimana pas dikabarin di tol Indralaya, nggak lewat tol Indralaya katanya. Sedangkan itu kan kalau misalnya mau ke kosan Yin, ke Universitas Sriwijaya itu kan jauh banget, mana nggak ada jemputan, mana kan nyampenya itu tengah malam, jam 12 malam, bayangin dong. Itu posisi
bener-bener ya Allah gimana ya gitu. Tapi salawatin aja, Bismillah pasti Allah permudah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan bener dong, waktu itu ternyata ada yang pulang ke Indralaya juga, teteh-teteh, jadi cewek ya, teteh-teteh cewek ya. Ya pokoknya teteh-teteh waktu itu. Terus dia bilang gini kan, "Dek, kamu pulang ke Indralaya juga?" "Iya teh," katanya gitu. "Terus gimana, ada yang nganterin nggak?" gitu kan. "Nggak ada," gitu. Pokoknya diurusin sama si tukang supirnya. Terus ditanya ada orang Indralaya enggak, pokoknya banyak banget yang bantu gitu ya, sampai dipermudah semuanya. Dan lama ada nih gitu, ini mau ke Indralaya juga. Terus beliau juga panik juga karena pulangnya itu kan nggak langsung tol, nggak ngelewatin tol Indralaya. Nah pas kayak gitu udah beliau langsung nelpon keluarganya minta jemputan, dan ya udah keluarganya jemput. Dan alhamdulillah Yin dianterin dong, dianterin pulang, Yin ikut beliau, dianterin sampai kosan. Dan itu bapaknya baik banget, ya ampun, bapaknya si tetehnya itu baik banget, masya Allah banget. Itu gimana baiknya, pas Yin udah nyampe nih depan kos gitu ya, udah beliau bawain koper Yin kan. Nah Yin mah nggak enak ya, nggak tega, bapak-bapak gitu ya, lebih tua dari Yin, nggak sopan aja gitu rasanya. Nggak apa-apa Pak, semuanya aja. Tapi beliau bawain maksa gitu. Oke, yaudah Pak, makasih gitu. Dibawain, pas dibawain udah nyampe depan rumah itu, depan kos, depan rumah beliau kan. Terus katain, "Bapak maaf Pak, kuncinya ada di ibu," katanya, "di ibu kos, jadi Yin harus ketok dulu ibunya," kata Yin, "harus ke belakang," kata Yin. Terus kata beliau, "Oh ya udah," katanya tuh, "kamu panggil dulu," katanya tuh, "panggil dulu ibu kosnya, minta kuncinya," katanya. Pergi, nggak mau ninggalin Yin sebelum itu kosan kebuka gitu, sebelum Yin masuk ke dalam. Itu bapak itu di situ aja baik banget, sampai ngetukin juga, bantu untuk ngebangunin ibu kosnya, bapak kosnya gitu kan. Udah pas akhirnya alhamdulillah kebuka dan kuncinya udah dapet. Dan ya udah, itu udah masuk. Pas masuk ditungguin dong, bener-bener ditungguin. Pas ini udah masuk dalam, udah dia langsung pulang. Dan yang ngeliatin, "Makasih banyak Pak, ya ampun gitu baik ya Allah tuh." Jadi ya langsung gitu ya, kesulitan datang brek gitu, salawatin langsung, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, langsung juga gitu, ada kemudahannya langsung gitu. Jadi ya bener-bener testimoninya itu langsung kerasa gitu. Jadi bener-bener langsung ngerasain keajaiban sholawatnya itu secara langsung gitu. Jadi langsung nggak ada jedanya. Nah yang ketiga ini yaitu dimana malam hari itu perutin lapar ya, dan terus kan mau keluar itu kan gimana ya, waktu itu jam berapa ya, pokoknya mau keluar itu ya udah malam, nggak tahu jam 10 apa jam 11 ya. Ya pokoknya udah malam. Dan Yin nggak berani dong untuk keluar kosan gitu kan, keluar ke depan gitu. Gimana nih, kata Yin ya, perut lapar gitu kan. Ya udah deh, salawat aja gitu kan, siapa tahu bener-bener ya gitu. Ya Allah, Yin lapar gitu ya, semoga aja dia ngasih makan gitu ya Allah, itu bilang gitu. Pokoknya udah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan bener dong, tiba-tiba ada yang ngechatin, dan ternyata itu yang ngechat ibu depan. Jadi ibu yang punya warung depan tuh ngechatin, bilang katanya tuh, "Yin, ini ada makanan," katanya tuh, "kamu ke rumah bentar ya," katanya, "kesini," katanya. Masya Allah banget gak sih? Ya Allah, jadi kayak Masya Allah gitu ya. Kalau misalnya kita udah kenal sholawat, udah kenal keajaibannya, Masya Allah itu keren banget gitu loh. Jadi berasa Masya Allah gitu ya, inilah gitu kan ya, janji Allah tuh emang gak pernah ingkar gitu. Yang penting kita harus yakin ya. Oke, itu bener-bener ya udah, Yin ke rumahnya dan Yin dapat makanan sekaligus itu udah bonus bolunya, agarnya, buahnya, pokoknya sudah paket komplit. Coba, Masya Allah, alhamdulillah, keren banget ya. Pokoknya hajar terus sholawat ya. Oke, 4. Nah, yang keempat di sini yaitu dimana waktu pasien lagi ngantri di pos. Dan itu ceritanya pas masuk kantor pos itu, wah kok rame banget ya gitu, beberapa orang gitu kan lagi pada duduk gitu.
wah pasti lama nih gitu kan, pikirin ya. Ternyata Yin salawat nih, pokoknya nggak mau kalah, Yin salawat ini, Yin coba gitu kan, testimoni ya, tapi ya Allah nggak enak ya bahasanya testimoni, ya pokoknya Yin coba langsung salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah dong, ya banget. Terus Yin bilang kan, ya Allah, Yin gak mau lama-lama di sini, pokoknya cepet selesain urusan ini ya Allah gitu pokoknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah Yin salawatin, dan bener dong, Masya Allah banget, tiba-tiba yang berdiri dan itu pasti baru masuk kan, yang berdiri gitu kan, ngeliatin ibu, dan ada yang manggil bapaknya langsung, yang dari tellernya, bukan teller sih bahasanya apa ya, ya pokoknya petugas yang di depan yang biasa di kantor pos itu, di situ. Nah beliau tuh ngomong, teh ada keperluan apa teh, katanya gitu. Oh ini mau ngambil uang, katanya gitu kan, ya pokoknya kan Sunda ya, waktu pas lagi di Jabar, ini mau ngambil uang gitu kan. Oh ya udah sini, kata beliau tuh gitu. Serius, katanya kok dipermudah ya, katanya ya pokoknya udah, dari mana pokoknya dicatetin semuanya gitu udah. Terus udah kayak gitu, udah nunggu sebentar dan udah langsung Yin salawat lagi nih, pokoknya ya nggak mau nunggu lama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan alhamdulillah langsung uangnya cair, udah ya langsung ambil. Dan lihat ke yang nunggu itu kan, kok bisa ya, kok bisa gitu kan, mereka yang duduk belum di ini gitu kan, ya pokoknya Yin nggak tahu sih urusannya gimana ya yang mereka, ya pokoknya Yin alhamdulillah langsung dipermudah gitu kan, ya Masya Allah banget itu, alhamdulillah. Dan oke, lanjut yang kelima. Nah yang kelima di sini yaitu waktu pas Yin ngantri di bank. Nah pas ngantri di bank itu bener-bener ceritanya tuh, antrian panjang banget sampai mentok mau ke jalan ya, jalan raya gitu. Terus Yin pas turun dari motor gitu kan, ngeliat aduh gimana ya, antrian panjang banget gitu kan, gimana nih gitu. Ya udah deh Yin, gak usah khawatir, gak usah takut. Kenapa Yin khawatir gitu kan, udah bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Udah Yin salawatin. Terus Yin tanya kan, soalnya kenapa Yin takutnya itu kan antrian panjang, dan terus jam, pas lihat jam itu jam setengah 12 ya, pokoknya jam setengah 12 dan mau jam 12 kan rata-rata bank istirahat itu jam 12 kan, jam 12 itu udah mulai tutup dan gak nerima lagi. Nah makanya khawatir, takutnya soalnya itu dia butuh banget gitu kan, lagi keperluan gitu, dan ya di jam itu juga gitu kan, pokoknya nggak mau bolak-balik kan, harus nunggu lagi ntar jam 1 gitu kan, bukannya kan lama banget gitu ya nunggunya. Udah akhirnya nggak mau bolak-balik, pokoknya ya Allah selesain, beresin ya gitu kan, minta tuh sama Allah, layu Allahnya. Oke, pas sudah dari situ ya udah lihat jam, bismillah ke depan kan, mereka kan lagi pada ngantriin ke depan, nyelonong aja gak tahu ya, pokoknya yang ke depan nyelonong. Pas nyelonong bilang kan ke bapaknya, tiba-tiba nanya, Pak saya mau antri nih gitu gak tahu tiba-tiba berani banget, Pak saya mau antri nih, perkiraan saya masih keburu nggak, masih bisa nggak gitu kan. Kata beliau, oh masih bisa kata beliau. Serius Pak, kata Yin kan, serius Pak, ini antrinya banyak banget soalnya, emang keburu ya gitu kan. Keburu Neng, keburu katanya tuh, bisa. Beliau sambil senyum, pokoknya sambil menerima. Alhamdulillah keburu itu bener-bener, Masya Allah banget, keren banget ya gitu. Dan gak tahu tiba-tiba berani banget gitu kan berani banget ngomong itu apa gitu ya, untuk nanya ke bapaknya gitu. Dan alhamdulillah dipermudah semuanya, dan itu ya udah keburu aja ya, pokoknya Yin nggak bolak-balik, pokoknya ya udah Yin nunggu bentar di situ, dan alhamdulillah Yin langsung dipanggil. Masya Allah banget gak sih ya keajaiban sholawat itu. Nah ini bener-bener kayak yang apa ya, kayak yang Yin rasain keajaiban sholawat yang bener-bener secara langsung gitu ya. Jadi kayak bukan Yin nyoba-nyoba, cuman karena keyakinan kan, kita juga udah yakin sama keajaiban sholawat, kita yakin sama kehebatan sholawat kan, kita yakin, dan yang paling penting kan kita yakin nih sama Allah. Nah itu kuncinya kan. Nah kalau misalnya itu udah semua, ya udah gitu, tinggal ayo ya Allah, ayo dong gitu ya Allah ini pengen itu misalnya tuh. Nah jadi ya udah deh, yang penting yakin aja dulu, yakinin hatinya. Kalau misalnya kalian udah yakin, insya Allah sih Allah juga ya nggak bakal tega juga kan ngelihat hambanya terus memohon gitu kan,
apa sih ngerayu Allah yang bener-bener lembut tapi Allahnya nggak ngasih, kan nggak mungkin ya gitu. Ya kalaupun iya, ya sabar aja dulu, karena Allah juga kan sedang menguji kita, sedang menguji kesabaran kita. Oke, Masya Allah banget. Jadi ya kayak gitu ceritanya. 5 cerita yang dirasain secara langsung itu Masya Allah banget deh, itu bener-bener Yin rasain, gimana ya, bener-bener Yin rasain secara langsung gitu. Yin selawatin sekarang, permasalahan sekarang, kemudahan pun langsung gitu, sekarang juga langsung dirasain gitu, waktu pas hari itu juga gitu. Oke guys, buat kalian pokoknya kalau misalnya kalian lagi pengenin sesuatu terus kalian pakai the power of sholawat, itu jangan sampai kendor ya. Kalau misalnya di pertengahan ada permasalahan, ada masalah, pokoknya ada hambatan yang kalian menuju ke titik itu, pokoknya jangan sampai suudzon sama Allah, terus aja ya, kalian terus aja hajar pakai sholawat. Insya Allah di balik ujian itu ya gimana ya, satu kesulitan itu pasti bakal ada 1000 kemudahan. Nah kalian harus yakin itu aja. Oke, insya Allah semakin kita hajar dengan salawat, ya insya Allah semakin Allah mempermudah semuanya gitu, dan semakin cepat juga rentang waktunya. Semakin kita yakin, ya semakin Allah memberi juga gitu, karena kita juga kan yakin. Kalau misalnya kita ragu, ya Allah juga ragu ngasih ke kitanya. Jadi gimana keyakinan kita juga. Oke? Pokoknya semangat terus, apapun yang kalian sedang harapkan, impikan, cita-citakan, pokoknya pakai the power of salawat, hajar terus pakai salawat. Oke guys, mungkin sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat, bisa menambah, bisa terus memotivasi kalian, dan yang terpenting untuk kalian. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.